Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Tria Manahunida, NIM 2021111046 sebagai moderator, dan nama anggota saya 1. Sefira Dewi Nur Anggita, NIM 2021111001. 2. Syahrul Ferdiansyah, NIM 2021111002. 3. Vicky Aprilia Hardika, NIM 2021111016. 5. Welly Sudianto, NIM 2021111005. Yunita Febiana, NIM 2021111041. Yusuf Batiar, NIM 2021111020. Di sini, saya dan tim kelompok saya akan presentasi tentang motivating employees. Baik, silahkan Sefira Dewi yang akan mempresentasikan yang pertama. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah profil perusahaan Garuda Food. Manufaktur kebanggaan Indonesia. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak tahun 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya atau TPJ. Sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda atau Garuda Peanut. Saat ini Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan 7 merek terkemuka, yakni Garuda, Geri, Chocolatos, Leo, Clevo, Procis, dan Top Cheese. Sejumlah produk mencakup biskuit, kacang, pilus, keripik, konfeksioneri, minuman, susu, bubuk coklat, keju, dan mayonaise. Garuda Food mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara-negara ASEAN, Cina, dan India. Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman yang merupakan subordinasi dari Tudung Group. Garuda Food berasal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah. Pendiri perusahaan adalah almarhum Darmo Putro, mantan pejuang yang telah terpilih untuk terlibat dalam sektor bisnis setelah kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1987, TPJ mulai menjual produksi kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda, yang kini dikenal sebagai kacang Garuda. Ketika perekonomian nasional menderita krisis ekonomi pada Desember 1997, PT Garuda Food Jaya atau GFJ memproduksi Geri, sebuah merek biskuit. Pada tahun 1998, Garuda Food mengakuisisi PT Triteguh Manunggal Sejati, produsen jeli, dan meluncurkan produk jeli menggunakan merek Oki dan Kevi. Garuda Food juga melengkapi usahanya dengan memproduksi snack dengan merek Leo. Di level nasional, Garuda Food mempunyai nilai positif dan dianggap sebagai salah satu makanan. Survei yang dilakukan oleh Frontier dan majalah Business Week Indonesia di Jakarta dan Surabaya pada 2009 sampai 2010 menyatakan Garuda Food berada di posisi ketiga dari Indonesia Most Admired Company. Garuda Food juga aktif melakukan Corporate Social Responsibility atau CSR di bawah bendera Garuda Food Sehati. Garuda Food Group merupakan contribution to HR Community Award dari Asia HRD Awards yang dilakukan oleh SMR Group Malaysia dan LPBM. Hal ini menandakan perusahaan mampu mengembangkan dan membentuk generasi muda, serta memberi ide cemerlang dalam konteks sumber daya. Ide tersebut bisa diterima semua praktisi HR maupun organisasi lain dan berdampak global. Perusahaan yang mempunyai visi memimpin perusahaan makanan dan minuman di Indonesia ini mengembangkan pasar global di negara Cina dan ASEAN dengan membangun pabrik, distribusi, dan brand di India.
Hal ini merupakan rencana jangka panjang untuk menjadi pemain regional. Terima kasih atas penjelasan dari Safira Dewi. Selanjutnya, Zarul Ferdiansyah yang akan menjelaskan. Motivating employees atau memotivasi karyawan. Motivasi sendiri bisa disebut dengan dorongan intrinsik dan internal untuk melakukan upaya dan tingkatan yang diperlukan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setelah didefinisikan, motivasi itu juga bisa sebagai kekuatan psikologis yang menentukan arah perilaku seorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha seorang, dan tingkat ketekunan seseorang. Selain itu, memotivasi juga dapat dianggap sebagai kesediaan untuk mengeluarkan energi untuk mencapai tujuan atau penghargaan. Motivasi di tempat kerja telah sebagai jumlah dari proses yang memengaruhi gairah, arah, dan pemeliharaan perilaku yang relevan untuk bekerja. Yang terakhir yaitu karyawan yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi yang umumnya lebih produktif di tempat. Next. Motivating employees atau motivasi karyawan. Terkait dengan PT Garuda Food, tentunya karyawan memiliki banyak motivasi jika bekerja di perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut telah banyak memproduksi berbagai macam produk, teknik motivasi PT Garuda Food yaitu mereka memilih tenaga kerja karyawan yang terbaik agar tenaga kerja lebih produktif. Teori dari Frederick Wilson Taylorism atau manajemen ilmiah. Teori ini menjelaskan bahwa para pekerja dimotivasi oleh uang, sebab sebagian masyarakat tetap membutuhkan uang untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Tidak salah lagi jika sebagai warga Pati memilih bekerja di PT Garuda Food dikarenakan hal tersebut dapat memotivasi mereka agar bekerja secara produktif guna mendapatkan uang atau gaji. Efek Hawthorne. Gagasan orang yang mengubah perilaku mereka sebagai reaksi terhadap yang dinikmati, karyawan lebih tertarik ketika mereka mengizinkan untuk memberikan masukan dan masukan mereka pun dapat diterima atau dihargai.
Motivation method, metode motivasi. Ada banyak metode yang berbeda untuk memotivasi karyawan saat ini seperti halnya perusahaan yang beroperasi di lingkup bisnis global. Namun, beberapa strategi lazim di semua organisasi yang telah berusaha meningkatkan motivasi karyawan. Upaya motivasi karyawan yang terbaik akan berfokus pada apa yang dianggap penting oleh karyawan. Mungkin saja karyawan dalam departemen yang sama dari organisasi yang sama akan memilih motivator yang berbeda. Banyak organisasi saat ini menemukan bahwa fleksibilitas dalam desain pekerja dan sistem penghargaan telah menghasilkan peningkatan umur panjang karyawan dengan perusahaan, peningkatan produktivitas, dan moral yang lebih baik. Terima kasih, Sarul Ferdian. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Motivation method atau metode motivasi. 1. Pemberdayaan. Memberi karyawan lebih banyak tanggung jawab dan otoritas pengambilan keputusan, meningkatkan bidang kendali mereka atas tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka, dan memperlengkapi mereka dengan lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Akibatnya, perasaan frustasi yang timbul karena dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak memiliki sumber daya untuk dilakukan berkurang. Energi dialihkan dari pelestarian diri ke peningkatan pencapaian tugas. 2. Kreativitas dan inovasi. Ketika kekuatan untuk menciptakan dalam organisasi didorong ke bawah dari personel puncak ke lini, karyawan yang paling mengetahui pekerjaan, produk, atau layanan diberi kesempatan untuk menggunakan ide-ide mereka untuk memperbaikinya. Kekuatan untuk menciptakan memotivasi karyawan dan menguntungkan organisasi dalam memiliki tenaga kerja yang lebih fleksibel, menggunakan pengalaman karyawan dengan lebih bijaksana, dan meningkatkan pertukaran ide dan informasi di antara karyawan dan departemen. Yang ketiga, sedang belajar. Perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk mencapai lebih banyak dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan karyawan. Program akreditasi dan lisensi bagi karyawan merupakan cara yang semakin populer dan efektif untuk menumbuhkan pengetahuan dan motivasi karyawan. Program ini meningkatkan sikap karyawan terhadap klien dan perusahaan sambil meningkatkan kepercayaan diri. Hal itu berhubungan langsung dengan sejauh mana peserta pelatihan percaya bahwa partisipasi tersebut akan memengaruhi pekerjaan atau utilitas karir mereka. Dengan kata lain, jika tumbuh pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan pada pekerjaan yang harus diselesaikan. 4. Kualitas hidup. Perusahaan yang telah melembagakan peraturan karyawan yang fleksibel telah mendapatkan karyawan yang termotivasi yang produktivitasnya meningkat. Program yang menggabungkan waktu fleksibel, minggu kerja yang padat, atau berbagi pekerjaan. Misalnya, telah berhasil memfokuskan karyawan yang kewalahan terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan dan jauh dari tuntutan kehidupan pribadi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky Aprilia Hartika. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kelima, insentif moneter. Untuk semua perjuangan motivator alternatif, uang masih menempati tempat utama dalam campuran motivator. Pembagian keuntungan, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, melakukan pelayanan yang berkualitas, atau meningkatkan kualitas suatu proses di dalam perusahaan. Apa yang menguntungkan perusahaan secara langsung menguntungkan karyawan. Hadiah uang dan lainnya diberikan kepada karyawan untuk menghasilkan penghematan biaya atau ide-ide perbaikan proses. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketidakhadiran, uang efektif jika secara langsung terkait dengan ide atau mengurangi atau pencapaian karyawan.
Namun demikian, jika tidak digabungkan dengan motivator non-moneter lainnya, efek motivasinya berumur pendek. Selanjutnya, insentif moneter dapat terbukti kontraproduktif jika tidak tersedia untuk semua anggota organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi. Yang pertama, gaji yang sesuai. Faktor pertama yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah gaji yang sesuai. Tidak dapat dimungkiri bahwa persoalan gaji menjadi suatu hal sensitif. Apapun tujuan dari masing-masing orang untuk bekerja, tentu saja memiliki gaji yang sesuai harus dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Ketika seseorang mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya berkat gaji yang sesuai, maka motivasi kerjaannya semakin meningkat. Sebaliknya, jika gaji yang diberikan tidak sesuai, maka motivasi kerja menjadi lebih rendah. Faktor ini semakin relevan ketika pekerjaan itu membutuhkan keahlian tinggi di suatu bidang. Gaji yang sesuai semakin memenuhi kriteria sehingga menciptakan motivasi kerja lebih tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Vicky Aprilia Hardika atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Welly Suryatno. Silahkan. Faktor-faktor motivasi. Nomor 1, gaji yang sesuai. Faktor pertama yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah gaji yang sesuai. Tidak dapat dimungkiri bahwa persoalan gaji menjadi satu hal sensitif. Apapun tujuan dari masing-masing orang untuk bekerja, tentu saja memiliki gaji yang sesuai harus dapat dipenuhi pada waktu tertentu. Ketika seseorang mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya berkat gaji yang sesuai, maka motivasi kerjanya semakin meningkat. Sebaiknya jika gaji yang diberikan tidak sesuai, maka motivasi kerja menjadi lebih rendah. Faktor ini semakin relevan ketika pekerjaan itu membutuhkan keahlian tinggi di suatu bidang. Gaji yang sesuai semakin memenuhi kriteria sehingga menciptakan motivasi kerja lebih tinggi. Nomor 2, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah bentuk kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga membentuk pola interaksi serta kondisi sosial di dalamnya. Budaya perusahaan biasanya diciptakan dan terus dipertahankan berkat pengaruh pimpinan. Inilah mengapa memiliki kemampuan leadership yang baik harus dimiliki seorang pemimpin. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Ketika pimpinan perusahaan tidak memiliki kemampuan leadership, maka hasilnya adalah budaya perusahaan yang buruk dan membuat insan di dalamnya tidak nyaman untuk bekerja terlalu lama. Budaya perusahaan PT Garuda Food diciptakan sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dibuat dan dipegang perusahaan. Budaya ini akan ditanamkan kepada setiap karyawan sehingga mereka mampu bersikap dan memiliki pola pikir sesuai arahan perusahaan. Terima kasih kepada Welly Suyatno atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Febiana. Silahkan.
faktor-faktor motivasi. Yang ketiga, tujuan bekerja. Faktor internal yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah tujuannya. Setiap orang memiliki tujuan bekerja yang berbeda-beda. Ada yang ingin berfokus pada finansial atau material. Masing-masing tujuan bebas dipilih oleh karyawan tergantung keinginan mereka. Sebagai karyawan, Anda memang disarankan memiliki tujuan bekerja agar apa yang dilakukan setiap harinya tidak tersia-sia. Motivasi bekerja juga semakin meningkat ketika memang ada sesuatu yang dikejar. Hal ini sangat berpengaruh dalam jangka panjang atau pendek untuk tetap bisa bertahan di suatu perusahaan. Yang keempat, tujuan pribadi. Tidak hanya ada tujuan bekerja saja, tetapi juga ada tujuan pribadi yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Tujuan pribadi setiap karyawan dalam bekerja sudah pasti berbeda. Ada idealisme yang tersimpan di dalamnya. Idealisme bisa mempengaruhi bagaimana karyawan tersebut bersikap selama bekerja. Bahkan performa mereka bisa dipengaruhi juga oleh tujuan pribadi ini. Biasanya semakin tinggi tingkat tujuannya, maka semakin semangat pula dalam bekerja. Jadi sebagai karyawan, jangan sampai kita tidak memiliki tujuan pribadi sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang Motivating Employees PT Garuda Food. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.